Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan di hari ini. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah beri kami hari yang baru, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih, saat ini kami mau lagi dengar firman Tuhan, teruslah berbicara bagi kami, firman-Mu menuntun kehidupan kami, biarlah firman-Mu terus hadir, ada dalam kehidupan kami belajar untuk melakukan kebenaran-Mu setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ayat yang menjadi perenungan kita pada saat hari ini terdapat di dalam Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Mazmur 143 ayat 10 firman Tuhan, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Puji Tuhan. Judul hari ini yaitu Teach Me. Kata ajarlah aku dalam Mazmur 143 ayat 10 ini dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata ini. Judul tadi Teach Me. Ajari aku, ajarlah aku, ajari aku. Kalau kita melihat atau cari tahu arti kata ajarlah ini yaitu memiliki arti berikanlah pengajaran atau tolong ajari. Kata ini merupakan bentuk kata kerja perintah yang berarti memberikan petunjuk, nasihat atau ilmu agar seseorang yang minta diajari ini mengetahui dan dapat menurutinya. Ini merupakan kata kerja perintah seperti itu. Dan dalam Mazmur 143 ini merupakan Mazmur Daud yang berisikan doa dari Daud atas sengsara yang dialaminya atau tentang sengsara yang dialaminya, kesukaran yang ia alami, bahkan ia pun berdoa memohon kasih setia Tuhan untuk ia dapat dibebaskan, dilepaskan. Banyak hal yang dialami oleh Daud seperti yang bisa kita baca keseluruhan dari Mazmur 143 ini. Dan mungkin bisa saja kita pun sedang mengalaminya atau pernah mengalaminya. Namun kalau kita melihat di ayat 5, ayat 6 dan seterusnya, dikatakan di sana bahwa Daud mengingat, Daud merenungkan segala pekerjaan Tuhan. Ia memikirkan perbuatan tangan Tuhan. Lalu ia dikatakan menadahkan tangan kepada Tuhan. Lalu di sana juga dikatakan kata Daud, jiwaku haus kepadamu. Bahkan ia katakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Ajarlah atau ajari aku untuk melakukan kehendak-Mu di ayat 10 ini. Bukan hanya ia minta untuk ditunjukkan apa yang jadi kehendak Tuhan, tetapi Daud minta, ajari aku, ajarlah aku bagaimana melakukannya. Melakukan apa? Melakukan kehendak Tuhan tadi, melakukan kehendak-Mu. Mazmur 25 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-5 firman Tuhan berkata, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ini pun merupakan mazmur dari Daud, mau diajar oleh Tuhan. Berarti bisa saya katakan siap menerima ajaran dan harusnya juga kita siap melakukan seperti yang diajarkan itu. Dan itulah yang Daud minta, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Dalam kehidupan kita terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai kesukaran seperti Daud. Dan kita pun minta untuk Tuhan melepaskan kita dari kesusahan itu, kesesakan itu. Namun perlu kita sadari bahwa penting bagi kita untuk kita minta kepada Tuhan untuk ajari aku Tuhan. Untuk
kita melakukan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam melangkah untuk dapat menghadapi tantangan kesulitan itu dalam hidup kita. Ketika kita meminta, dalam kita meminta, ajari aku Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Di dalamnya kita perlukan yaitu yang pertama, hati yang mau diajar. Dalam kita meminta untuk kita dikatakan ajari aku, ajarlah aku, diperlukan hati yang mau diajar. Itu terdapat di dalam orang yang rendah hati. Sebab orang yang tinggi hati ketika diajar kita tahu ia sulit menerima ajaran itu karena dia memiliki kebenarannya sendiri. Firman Tuhan pun katakan bahwa Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan membimbing, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya itu kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mau menerima ajaran. Dan yang kedua, dalam meminta, ajari aku untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan kehendak Tuhan itu, selain diperlukan hati yang mau diajar, selanjutnya juga kita perlukan yaitu Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Mazmur 143 ayat 10 bagian B tadi dikatakan di sana Daud pun minta. Di sana dikatakan kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Dikatakan bahwa dia minta, Daud minta, dia tahu benar bahwa roh Tuhan itu yang dapat menuntun kehidupannya. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Jadi di sini dikatakan, ia, roh kebenaran itu, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya bagi kita. Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang akan datang bahkan dikatakan. Percayalah bahwa di dalam setiap proses yang kita alami, pada akhirnya akan membawa dan membuat kita menjadi sesuatu yang indah. Namun kita perlu mengingat bahwa dalam menghadapi menjalani proses itu, kita perlu minta Tuhan untuk Dia terus ajari kita, tetap dapat melakukan kehendak-Nya. Milikilah hati yang mau diajar dan mintalah pimpinan Roh Kudus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sering digambarkan kehidupan kita itu proses kehidupan yang manusia alami seperti proses pembuatan bejana. Dalam membuat bejana itu mulanya adalah tanah liat yang belum berbentuk pastinya. Kemudian dibentuk sesuai dengan keinginan si pembuat bejana tersebut. Ketika didapati kerikil atau sesuatu yang dapat membuat retak, itu disingkirkan. Lalu selanjutnya ada proses pengeringan, pembakaran dan lain sebagainya. Proses yang panjang itu pun akhirnya membuat bejana itu menjadi sesuatu yang indah. Begitupun dengan kehidupan kita. Banyak hal yang kita alami, percayalah itu pembentukan untuk menjadikan kita sesuatu yang indah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ingat, mintalah Tuhan ajari kita untuk melakukan kehendak-Nya dan milikilah hati yang mau diajar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan ingatkan kami, pentingnya bagi kami untuk kami meminta terus kepada Tuhan, untuk Tuhan tetap mengajari kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi hanya oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, kami dapat melakukannya. Berikan kami hati yang rendah ya Tuhan, untuk mau dibentuk, diajar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mau berdoa buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam aktivitas mereka ada bagi mereka selalu. Tuhan tolong kehidupan mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Mereka tetap ada di dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Bersama Yesus, aku kuat. Puji Tuhan.